Halo, saya Matt. Di video ini, saya tunjukkan cara agar situs Cloud AI Anda bisa diakses di domain nyata, bukan cuma di komputer lokal. Kita akan siapkan hosting dan proyek, unggah ke GitHub, deploy live, hubungkan domain, serta tambah kredensial yang diperlukan. Terakhir, saya tunjukkan alur sinkronisasi otomatis agar tiap perubahan di Cloud langsung tayang seketika. Anda tidak perlu tahu cara ngoding, Cloud yang mengurus bagian teknisnya. Biasanya, Anda cukup klik tombol dan salin prompt. Jika sudah ada project Cloud di komputer, Anda sudah siap mengikuti tutorial ini. Akhirnya, situs Anda akan tayang di domain Anda dan update cukup satu prompt. Pertama, kita butuh tempat hosting situs Anda. Tapi sebelum kita mengklik apapun, sebenarnya apa itu hosting? Hosting berarti menyewa ruang di server, yaitu komputer yang berjalan 24 jam sehari agar situs Anda bisa diakses dari mana saja, bahkan saat komputer Anda dimatikan. Ada banyak perusahaan hosting di luar sana. Sekarang saya menggunakan Hostinger untuk ini dan saya merekomendasikannya khusus untuk Project Cloud karena beberapa alasan. Mereka telah membuat alat khusus untuk Project Cloud Code. Framework Autodetect mengenali buatan Cloud baik Vite, Next.js, atau React tanpa perlu konfigurasi atau perintah build. Deploy-nya terhubung ke workflow Cloud. Anda ubah di Cloud, push, dan situs langsung terupdate otomatis. Semuanya lengkap, domain, email, database, SSL, dan CDN. Dengan platform deploy seperti Vercel atau Netlify, Anda akhirnya harus merakit bagian-bagian tersebut secara terpisah. Jadi mari kita mulai pengaturannya. Kunjungi tautan yang ada di layar atau tautan pertama di deskripsi. Gunakan tautan referral kami untuk ke halaman yang tepat dengan diskon tambahan 10% dari promo Hostinger tanpa perlu kode karena otomatis saat checkout. Di halaman ini, klik mulai sekarang di sisi kiri dan halaman akan otomatis ke bagian harga. Sebelum bahas lebih dalam, ini adalah tampilan saat perekaman hari ini. Namun, saat Anda menonton video ini, tampilannya bisa saja berbeda atau mungkin ada keterangan yang berbeda. Jangan panik. Cukup ikuti saja konsep umumnya di sini dan Anda akan baik-baik saja. Sekarang, saya ingin langsung menegaskan kita tidak bisa menggunakan paket premium untuk hosting jika Anda memiliki situs web berbasis JavaScript di sini seperti Node.js. Untuk itu, kita perlu naik ke paket tengah yang hari ini disebut Unlimited. Dulu, paket ini disebut Business, tapi sekarang mereka menggantinya menjadi Unlimited. Paket Unlimited memberi Anda situs web tanpa batas, domain gratis, dan kotak surat tanpa batas. Tapi saya harus menekankan bahwa situs web tanpa batas bukan berarti Anda mendapatkan aplikasi web tanpa batas. Saat ini, aplikasi Node.js dibatasi hanya 5 per akun. Jika Anda berencana membuat lebih dari 5 aplikasi, maka saya sarankan untuk naik ke paket Cloud Startup. Selain itu, jika Anda membuat aplikasi dengan back-end Python, seperti Flash, Django, atau FastAPI, atau apapun yang berbasis Python, paket Manage ini tidak akan bisa menjalankannya. Sebagai gantinya, Anda perlu menggunakan paket VPS yang bisa diakses dengan pergi ke menu Services lalu pilih VPS Hosting. Atau Anda juga bisa menggunakan tautan VPS yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah, dan itu juga akan memberi Anda diskon yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sekarang, saya tidak akan membahas cara setup Python hari ini, hanya jalur aplikasi berbasis JavaScript, jadi sayangnya tutorial ini bukan untuk Anda. Namun, jika Anda memiliki situs statis atau situs JavaScript yang menggunakan salah satu framework umum, Anda bisa terus mengikuti panduan ini. Dan untuk melakukannya, kita akan langsung klik pilih paket di bawah Unlimited. Di halaman checkout ini, pilih periode pendaftaran antara 1 hingga 48 bulan. Saran saya, pilih minimal 12 bulan untuk dapat domain dan kotak surat gratis setahun, serta bisa pakai kupon. Anda bisa memilih jalur bulanan jika ingin menghemat uang di awal. Tapi itu merugikan jangka panjang karena biayanya 18,99 per bulan tanpa domain gratis atau kupon kami. Untuk harga terbaik, saran saya minimal 12 bulan. Meski paket 24 atau 48 bulan jauh lebih hemat. Setelah pilih periode, gulir ke bawah, tambah add-on jika perlu, lalu klik lanjutkan. Di halaman berikutnya, silakan masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi untuk mendaftarkan akun Anda. Selanjutnya, isi alamat tagihan dan data bayar Anda untuk checkout. Setelah menyelesaikan checkout, Hostinger menampilkan survei onboarding ini. Jangan klik dulu. Kita akan kembali ke bagian ini sebentar lagi. Pertama, kita perlu menyiapkan GitHub. Saya memulai dengan Project Cloud yang sudah saya buat sebelumnya.
Jika Anda belum membuat proyek Anda sendiri, saya punya video yang tertaut di deskripsi tentang cara membangun website senilai $10.000 dengan Claude Code. Sekarang, sebelum kita menghubungkan apapun, ada 3 hal cepat yang perlu kita periksa dengan Claude. Yang pertama penting karena ini akan memberitahu kita apakah jalur deployment yang kita ambil hari ini adalah yang tepat untuk proyek Anda. Jadi pemeriksaan pertama, apa yang sudah dibangun oleh Claude? Pertama-tama, pastikan Anda menggunakan aplikasi desktop Claude Code dan direktori kerja Anda sudah diatur ke folder proyek Anda. Lalu untuk pemeriksaan pertama kita, ketik atau tempelkan. Ceritakan secara singkat, apakah proyek ini adalah situs statis, hanya berisi file HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework, atau aplikasi framework? Jika ini aplikasi framework, framework apa yang digunakan dan apakah berjalan di Node.js? Anda bisa mengetik prompt ini dengan menyalinnya dari video ini, atau saya sudah menyediakan PDF berisi semua prompt yang saya gunakan di video ini yang bisa Anda temukan di tautan deskripsi di bawah. Baik, mari kita kirim prompt tersebut. Claude membalas, dan untuk proyek saya dia mengatakan bahwa ini adalah aplikasi framework, bukan situs statis. Ini adalah Next.js yang menggunakan React 19 dan App Router. Dan ya, aplikasi ini berjalan di Node.js. Ada beberapa kemungkinan jawaban Claude. Jika itu situs statis, Anda sudah siap. Situs statis paling mudah di-deploy dan alur ini juga berlaku, plus bonus auto-update. Jika jawabannya Next.js, itu lebih bagus, karena Next.js adalah default Claude Code dan framework termudah untuk deploy di Hostinger. Itulah yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Jika jawabannya adalah framework JavaScript lain yang didukung Hostinger, seperti React, Vue, Angular, Vite, Svelte, Astro, atau Express, Anda tetap aman. Namun, beberapa di antaranya bisa memiliki sedikit keunikan. Jika ada kendala deploy, saya akan bantu. Jika Anda pakai Python seperti Flask, Django, atau FastAPI, tutorial ini bukan untuk Anda. Hostinger Managed hanya mendukung Node.js. Anda sebaiknya memilih paket VPS sebagai gantinya. Ada tautan di deskripsi untuk jalur tersebut dan diskon referral 10% yang sama juga berlaku di sana. Sekarang berikut adalah tips jika Anda masih membangun proyek Anda atau sedang berpikir untuk memulai yang baru. Minta Claude untuk menggunakan Next.js. Itu memang sudah menjadi default dan merupakan pilihan paling mulus dari sini. Cek kedua, apakah situs Anda berjalan di komputer Anda? Jika tidak berjalan secara lokal, melakukan deploy tidak akan memperbaikinya. Pastikan proyeknya berjalan secara lokal. Jalankan atau minta Claude Code untuk menjalankannya, lalu klik-klik di situsnya. Cek ketiga, audit sebelum deploy. Ini akan menangkap masalah sekarang di komputer Anda, bukan nanti saat deploy gagal atau situs live Anda rusak. Sekarang ada istilah singkat yang perlu Anda ketahui sebelum kita menjalankan prompt ini. Setiap API key atau kredensial yang digunakan proyek Anda sebaiknya disimpan di file bernama env di dalam folder proyek Anda. Claude otomatis membuat file ini saat fitur butuh key. File.env memisahkan kredensial dari kode agar kita bisa unggah ke GitHub tanpa membocorkan rahasia. Jika Claude menulis key langsung di aplikasi, audit ini akan mendeteksi dan memindahkannya. env, tempat yang seharusnya. Kita akan kembali ke file itu beberapa menit lagi saat kita memberikan kredensial tersebut ke Hostinger. Jadi di Claude Code, tempelkan, saya akan segera melakukan deploy project ini ke server live. Lakukan 3 hal dan beritahu saya ketika semuanya sudah siap. 1. Periksa apakah Git sudah terpasang di mesin ini. Jika belum, pasang untuk saya atau beritahu saya cara memasangnya jika Anda tidak bisa. 2. Audit proyek untuk memastikan tidak ada rahasia yang terbuka. Tidak boleh ada API key atau data pribadi yang bisa dibaca dari kode yang menghadap klien, dan .env harus ada di gitignore. Perbaiki apapun yang Anda temukan. 3. Jalankan build produksi dan perbaiki semua error. Ada 3 hal penting dalam prompt itu, jadi saya akan memberikan penjelasan singkat. Git adalah alat yang memindahkan kode Anda ke GitHub pada langkah berikutnya. Apakah Anda sudah memilikinya atau belum tergantung pada pengaturan Anda. Mac biasanya sudah ada atau ditawarkan instalasinya saat pertama kali digunakan. Windows biasanya belum punya dan perlu diunduh dulu. Claude akan mengeceknya dan membimbing Anda jika belum ada. Proses ini cuma butuh beberapa menit dan cukup dilakukan sekali. Audit keamanan penting karena Claude kadang-kadang menulis kode yang membaca API key di sisi klien, yang bisa membuatnya terekspos kepada siapa saja yang membuka situs Anda. Lebih baik mendeteksinya sekarang sebelum situs Anda online daripada setelahnya.
Dan build produksi adalah versi proyek Anda yang lebih ketat yang dijalankan Hostinger saat melakukan deployment. Jika ada yang rusak, kita ingin mengetahuinya sekarang. Jadi tunggu sampai Claude mengonfirmasi bahwa Git udah terpasang, yang tidak ada rahasia yang terekspos, dan build berjalan lancar. Itu saja. Proyeknya sudah siap. Semua langkah selanjutnya hanyalah menaruhnya secara online. Jadi kenapa harus lewat GitHub daripada langsung mengunggah file ke Hostinger? Utamanya karena fitur pembaruan otomatis. Setiap perubahan yang Anda push ke GitHub, Hostinger akan mendeteksi dan melakukan deployment secara otomatis tanpa perlu mengunggah ulang apapun. GitHub juga berfungsi sebagai tombol undo besar. GitHub menyimpan setiap versi situs Anda, jadi jika ada perubahan yang merusak sesuatu, Anda bisa kembali ke versi terakhir yang benar-benar berfungsi. Dan memang begitulah cara kerja Claude Code. Anda memintanya dengan bahasa alami, dan ia akan menjalankan perintah Git untuk Anda. Tempat GitHub menyimpan proyek Anda disebut repository atau repo, yaitu folder online untuk kode satu proyek. GitHub menyimpan file situs dan melacak perubahan, lalu Hostinger mendeploynya. Hebatnya, semua ini otomatis. Claude membuat repository dan mengunggah proyek Anda untuk Anda. Satu prompt saja sudah bisa melakukan semuanya. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah akun GitHub. Jika belum punya akun GitHub, buatlah gratis di github.com. Akun gratis sudah cukup untuk sesi ini. Jadi cukup klik daftar di pojok kanan atas, lalu isi formulir pendaftaran mereka. Anda bisa menggunakan Google, Apple, atau saya akan menggunakan email saya. Anda perlu membuat kata sandi dan nama pengguna baru, lalu setelah selesai, gulir ke bawah halaman dan klik tombol hijau besar. Setelah itu, Anda harus memasukkan kode yang mereka kirimkan ke email Anda. Jadi, mari kita ambil kode itu dari kotak masuk email Anda, kembali ke GitHub, dan tempelkan di sana. Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa akun Anda berhasil dibuat, jadi silakan gunakan nama pengguna dan kata sandi yang baru saja Anda buat untuk masuk. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke dashboard GitHub. Baiklah, kembali ke Claude Code dengan proyek Anda yang sudah dimuat, silakan tempel prompt berikut ini. Buat repositori GitHub privat baru untuk proyek ini dengan akun GitHub, lalu masukkan nama pengguna Anda di sini, dan lakukan push, tambahkan .gitignore yang melindungi file .env saya dan semua kunci API agar tidak pernah terunggah. Jika akun GitHub saya belum terautentikasi, pandu saya cara menghubungkannya. Sekarang, ada dua bagian penting dari prompt ini. Privat berarti hanya Anda yang bisa melihat kodenya, dan baris. Baris Gitignore adalah jaring pengaman Anda. Tanpa itu, Anda bisa saja tanpa sengaja mempublikasikan kunci API Anda ke seluruh internet. Claude Code modern biasanya sudah menangani ini dengan benar secara otomatis, tapi meminta secara eksplisit tetap merupakan kebiasaan yang baik. Tidak ada ruginya bagi Anda, dan risiko jika melewatkannya, yaitu kredensial yang terekspos di internet publik, jauh lebih buruk daripada sekadar bertanya dua kali. Baiklah, mari kita jalankan prompt ini. Sekarang saat pertama kali Anda melakukan push dari Claude Code, GitHub memerlukan otorisasi interaktif. Claude tidak bisa melakukannya secara diam-diam di latar belakang, jadi prosesnya akan berhenti sejenak dan memberi Anda perintah satu baris untuk dijalankan di terminal komputer Anda, biasanya gh out login. Tergantung pengaturan komputer, klik saja tombol play untuk menjalankannya di terminal. Jika tidak berhasil, seperti di sistem saya, klik salin, buka terminal, tempel, lalu tekan enter untuk menjalankannya. Jangan takut pakai terminal, ini cuma sekali. Ikuti saja langkah dari Claude atau saya agar tidak salah. Saat ditanya, di mana Anda menggunakan GitHub, pilih github.com, pakai tombol panah, lalu tekan enter. Kemudian saat ditanya, apa protokol pilihan Anda untuk operasi Git di host ini? Gunakan tombol panah untuk memilih HTTPS, lalu tekan return di keyboard Anda. Ketika ditanya bagaimana Anda ingin mengautentikasi GitHub CLI, pilih masuk dengan browser web. Kemudian akan muncul kode satu kali untuk Anda. Silakan salin kode tersebut, lalu tekan enter di keyboard Anda untuk membuka GitHub di browser. Di sini akan ditampilkan bahwa Anda sudah masuk dengan akun Anda. Anda bisa klik tombol hijau lanjutkan, lalu masukkan kode otorisasi satu kali Anda dan klik lanjutkan. Di halaman berikutnya, Anda perlu klik otorisasi GitHub, lalu Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa semuanya sudah siap dan Anda bisa menutup tab ini. Kembali ke Claude Code dan beritahu bahwa Anda telah menghubungkan akun tersebut. Coba lakukan push lagi. Jika Claude Anda memberitahu bahwa GitHub CLI sendiri belum terpasang, ikuti langkah instalasi yang diberikan terlebih dahulu, lalu jalankan perintah auth. Prosesnya sama saja, bagaimanapun caranya. Claude akan memberitahu Anda persis apa yang harus diketik.
Setelah beberapa menit, Claude seharusnya kembali dan memberitahu bahwa repositori telah dibuat dan dipush. Ini berarti kode Anda sekarang sudah ada di GitHub, di repo privat Anda, dan seharusnya siap untuk di-deploy. Tapi mari kita periksa hasil kerja Claude. Kita akan mengarahkan Hostinger ke repositori ini di GitHub, jadi kita ingin memastikan sendiri bahwa semuanya benar-benar sudah ada di sana. Jika Claude memberikan URL-nya, Anda bisa langsung klik itu atau kembali ke akun GitHub Anda di browser, segarkan halaman, dan Anda seharusnya melihat daftar repositories di sisi kiri dashboard Anda. Di sini Anda bisa melihat repositori Fixit AI sudah ditambahkan, persis seperti yang kita inginkan. Jadi mari kita buka dan lihat, dan inilah dia. Jadi Anda bisa mengklik dan melihat seluruh kode untuk situs Anda, dan karena ini bersifat privat, tidak ada orang lain di internet yang bisa melihatnya. Baik, jadi semua file project ada di sini, dan tidak ada rahasia atau kunci yang ditemukan. Itulah yang memang kita inginkan. Sekarang setelah kita memiliki semua yang kita butuhkan, mari kita kembali ke Hostinger. Di bagian onboarding ini, klik buat situs baru. Anda akan langsung diberikan beberapa opsi, tetapi kita akan melewati 3 opsi pertama yang terdaftar dan mencari bagian di bawah pengguna lanjutan yang bertuliskan aplikasi web Node.js. Klik ini. Sekarang, jika Anda tidak menemukan ini dari alur kerja buat situs baru, Anda mungkin juga bisa menemukannya di alur kerja migrasi situs. Bagaimanapun juga, inilah yang kita inginkan di sini, aplikasi web Node.js. Lalu silakan klik berikutnya. Di sini Anda akan diminta untuk memilih nama domain yang ingin Anda gunakan untuk situs web ini, dan Anda bisa mencari domain baru atau menghubungkan domain yang sudah Anda miliki dengan mengetikkan domain tersebut di sini. Jadi, saya akan mengetikkan domain yang saya cari, dan ternyata ada sebuah .com tersedia. Dengan paket tahunan, domain ini gratis setahun, jadi saya pilih ini. Seperti tadi, jika sudah punya domain di GoDaddy atau Namecheap, cukup masukkan saja. Hostinger akan memberi pengaturan DNS untuk ditambahkan ke registrar Anda. Ikuti saja langkahnya agar terhubung dengan benar. Perubahan name server SJS memakan waktu hingga 1 atau 2 hari untuk benar-benar berlaku, jadi jangan panik jika domain Anda belum langsung aktif. Setelah semuanya siap, silakan klik berikutnya. Di halaman berikutnya, Anda perlu memasukkan detail Anda untuk mendaftarkan domain. Setelah selesai, klik daftar. Sekarang, alur onboarding Anda mungkin menampilkan halaman ini, tapi bisa juga tidak, yaitu halaman di mana lokasi target audiens Anda. Halaman. Jika Anda mendapatkan halaman ini, pilih lokasi yang paling dekat dengan mayoritas audiens yang Anda tuju. Dalam kasus saya di sini, Amerika Serikat, Massachusetts sudah cukup baik. Lalu kita lanjutkan dengan mengklik berikutnya. Di halaman deploy aplikasi web Anda ini, Anda akan memiliki 3 opsi, dan kita akan memilih opsi hubungkan dengan GitHub. Tidak akan memunculkan jendela pop-up yang mungkin perlu Anda gulir untuk mengotorisasi dan menginstal Hostinger. Jadi silakan gulir ke bawah dan pastikan semua repositori sudah dipilih, lalu klik install dan otorisasi. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman yang bertuliskan, pilih repositori Git untuk diimpor, dan Anda seharusnya melihat daftar semua repositori GitHub Anda muncul di sana. Dalam kasus ini, saya hanya memiliki 1 repositori di akun ini, yaitu repo Fixit AI yang baru saja kita unggah. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mencari repo yang ingin Anda deploy, lalu klik tombol deploy. Sekarang Anda akan berada di halaman Build Settings, di mana kita memberitahu Hostinger cara menjalankan project Anda. Ada 2 hal yang terdapat di sini, yaitu Framework Preset dan Kredensial project Anda di bagian Environment Variables. Kita akan mengatur framework terlebih dahulu, lalu memberikan kredensial ke Hostinger di langkah berikutnya. Jadi pertama-tama periksa kembali framework preset yang dipilih. Hostinger otomatis mendeteksi framework Claude dan mendukung semua pilihan di drop-down ini. Pastikan pilihan drop-down sesuai framework project Anda. Karena sudah menanyakannya ke Claude di bab sebelumnya, Anda tentu tahu apa yang harus dipilih. Dalam kasus saya, Next.js memang pilihan yang tepat. Baiklah, sekarang tepat di bawahnya, Anda akan melihat bagian Environment Variables yang tadi saya sebutkan. Jika project Anda berkomunikasi dengan apapun di luar dirinya sendiri, seperti fitur AI, database, pembayaran, atau hal lain yang membutuhkan kunci, nilai-nilai tersebut harus dimasukkan di sini agar situs dapat berjalan. Sekarang, saya akan memberikan konsep singkat sebelum kita mengklik apapun, karena disinilah kebanyakan orang sering bingung. Ada 2 tempat untuk nilai-nilai ini, bukan 1. Ketika situs Anda dijalankan di komputer Anda, ia membacanya dari sebuah file di folder project Anda yang bernama env, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketika situs Anda dijalankan secara live di Hostinger, ia membacanya dari bagian Environment Variables ini sebagai gantinya. Nilainya sama, tetapi memiliki 2 tempat berbeda, tergantung di mana Anda menjalankan aplikasi.
Yang akan kita lakukan adalah menyalin dari tempat pertama ke tempat kedua. Jadi pertama, klik tambah. Sekarang bagian keren di sini adalah Hostinger memiliki tombol import env template yang membaca file env lokal Anda dan mengunggah semua nilainya sekaligus. Jadi silakan klik itu. Sebuah jendela pemilih file akan terbuka. Silakan cari folder project tempat Anda telah bekerja bersama Cloud Code pada proyek Anda dan buka folder tersebut. Sekarang ada sedikit kendala kecil yang mungkin Anda temui di sini karena env adalah file tersembunyi. File yang diawali dengan titik secara default tersembunyi baik di Mac maupun Windows. Jika Anda mencarinya di pemilih file, kemungkinan besar Anda tidak akan melihatnya. Jadi di Mac, tekan Command plus Shift plus titik dan semua file tersembunyi akan muncul. Sekarang di sini Anda bisa melihat file env. Di Windows, pada menu View di File Explorer, pilih Show, lalu Hidden Items. Setelah Anda menemukan file env Anda, silakan buka. Hostinger membaca file tersebut dan mengimpor setiap variabel yang ada di dalamnya. Lihatlah sebentar apa saja yang sudah masuk. Setiap variabel yang digunakan proyek Anda di komputer sekarang juga sudah ada di Hostinger. Sekarang, ada 2 peringatan khusus tentang kunci database sebelum kita lanjut. Setiap database seperti Supabase, MongoDB, atau MySQL milik Hostinger sendiri memiliki 2 jenis kunci. Satu yang aman untuk penggunaan publik, dan satu lagi kunci admin yang kadang disebut secret atau service role. Hanya kunci yang aman yang boleh digunakan di project front-end. Jika Cloud membuat file env Anda dengan benar, kunci admin tidak akan ada di sana. Namun, jika Anda pernah menambahkan kredensial secara manual, perhatikan kunci mana yang Anda tempelkan. Dan yang kedua, jangan pernah mengkomit nilai-nilai ini ke GitHub. Nilai-nilai ini seharusnya ada di sini, di variabel lingkungan, dan juga di file env lokal Anda. Itulah sebabnya kita melindunginya dengan gitignore pada langkah GitHub sebelumnya. Sekarang, jika proyek Anda belum memiliki file environment atau Anda ingin menambahkan kunci baru nanti tanpa melalui proses impor ini, cukup klik Add alih-alih import dan masukkan nama serta nilainya secara manual. Hasilnya sama, hanya saja dilakukan satu persatu. Setelah selesai, klik Finish. Baik, semuanya sudah siap. Silakan klik Deploy dan Hostinger akan mulai membangun proyek Anda dan menayangkannya secara langsung di internet. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi harap bersabar. Setelah beberapa menit, proses deployment selesai dan Hostinger menampilkan screenshot pratinjau dari situs yang sudah dibangun di sini sehingga Anda bisa memastikan tampilannya sudah benar sebelum membukanya. Mari kita buka URL live dengan mengklik tautan di sini dan inilah dia situs cloud Anda sudah tayang di internet pada domain milik Anda sendiri. Sekarang, bagaimana jika proses deploy tidak berjalan lancar pada percobaan pertama? Karena bagi sebagian dari Anda, itu memang tidak akan berjalan mulus dan itu hal yang normal. Deploy bisa gagal karena hal seperti dependensi hilang, preset framework tidak cocok, atau konfigurasi lingkungan yang salah. Untungnya, Anda tak perlu tahu detailnya untuk memperbaikinya. Cukup tahu tempat mencarinya dan Cloud akan mengurus sisanya. Ada 2 jenis kegagalan, masing-masing punya tempat pengecekan sendiri. Berikut adalah bentuk yang pertama, build-nya gagal. Jika proses build itu sendiri gagal, Hostinger akan menampilkannya dengan warna merah di layar ini dengan status failed. Di sana Anda bisa mengklik detail seperti log build dan melihat apa yang salah. Anda akan mendapatkan output persis dari proses build, dan di suatu bagian log tersebut terdapat error yang menghentikannya. Salin seluruh log dan serahkan kepada Cloud agar ia dapat bekerja. Sekarang, bentuk kedua adalah build yang terlihat selesai, tetapi situs live-nya sebenarnya tidak berfungsi. Alih-alih screenshot situs Anda mendapatkan halaman kosong, error seri 5, atau fitur yang tidak merespons. Itu berarti runtime aplikasi yang bermasalah, bukan build-nya. Bukti untuk kasus ini berada di tempat yang berbeda. Jadi di sini Anda bisa pergi ke dashboard situs Anda. Di sisi kiri, buka Files, lalu File Manager. Klik Access Files pada situs Anda. Buka folder Node.js dengan mengklik 2 kali pada folder tersebut. Cari file bernama stdr.log. Klik 2 kali, dan milik saya di sini kosong. Tapi jika Anda mengalami masalah, Anda bisa menyalin isi log tersebut, lalu menempelkannya ke Cloud dengan mengatakan, deploy Hostinger saya sudah selesai, tapi situs live-nya tidak berfungsi. Ini yang saya lihat di browser, lalu jelaskan kondisinya. Ini log runtime-nya, lalu tempelkan semua isi log ini di sini. Katakan, diagnosa dan perbaiki, lalu tekan push. Jika sudah coba 2-3 kali dan error tetap muncul, minta Cloud bangun ulang aplikasi dengan framework lain.
Next.js paling mulus dengan deploy Hostinger, maka saya sarankan di bab sebelumnya, gunakan prompt ini. Beberapa perbaikan terakhir tidak berhasil. Ubah project ini ke Next.js dan push. Pertahankan fitur dan perilaku yang sama, hanya ganti framework-nya saja. Kedengarannya memang berat, tapi jika aplikasinya cukup kecil sehingga Claude yang membangunnya sejak awal, proses konversinya hanya memakan waktu beberapa menit dan seringkali langsung mengatasi seluruh kategori masalah spesifik framework. Sekarang, kesalahan umum pada tahap ini adalah memuat halaman utama, melihat tampilannya sudah benar, lalu menganggap semuanya sudah selesai. Halaman utama yang berhasil dimuat bukan berarti situsnya benar-benar berfungsi. Apapun yang sebenarnya dilakukan oleh proyek Anda seperti formulir kontak, fitur AI, sistem pemesanan, dashboard, atau apapun itu, uji langsung di situs yang sudah live dan pastikan semuanya berfungsi di sana juga. Untuk proyek saya, itu adalah formulir kontak yang menyimpan data ke database setelah mendapatkan estimasi instan, jadi mari kita uji semuanya. Di sini kita akan klik dapatkan estimasi instan dan kita akan meminta bantuan AI. Kita akan bilang, anak teman saya membuat lubang sebesar bola baseball di dinding saya. Berapa biaya perbaikan drywall? Dan klik dapatkan estimasi untuk melihat AI bekerja dan AI-nya sudah terhubung dengan benar. AI membalas dan mengatakan lubang sebesar bola baseball cukup besar sehingga tambalan saja tidak akan cukup. AI memberikan kisaran harga, menjelaskan detailnya, dan juga memberikan tautan jika saya ingin mencoba memperbaikinya sendiri. Tapi mari kita uji juga formulir kontaknya. Kita akan klik pesan tukang. Sebenarnya, dan saya sudah memasukkan informasi tentang perbaikan yang saya butuhkan ke kolom catatan pada formulir kontak. Jadi, mari langsung saja tambahkan nama saya di sini, masukkan email dan nomor telepon, lalu klik kirim permintaan saya. Oke, jadi logikanya sudah berjalan di sisi front-end. Sekarang mari kita lihat apakah database benar-benar menerima informasi tersebut. Saya menggunakan Supabase, jadi mari kita cek di sana. Dan kemudian di tabel Supabase di sini, saya bisa melihat bahwa informasi dari formulir kontak sudah masuk. Apapun yang setara untuk proyek Anda, lakukan pengecekan itu. Jika situs Anda memiliki 5 fitur, uji kelima-limanya. Sekarang, lihat dashboard-nya, karena Anda akan kembali ke sini nanti. Di sini, Anda perlu memverifikasi email. Segera lakukan ini agar pendaftaran domain selesai. Buka email Anda dan klik tombol verifikasinya. Sekarang, di sisi kiri sini, Anda memiliki bagian deployment. Di sinilah Anda bisa melihat riwayat push Anda. Ada satu push di sini dan berhasil, tapi ada juga deployment gagal. Ini log tiap deployment. Lalu, ada variabel lingkungan. Nilai impor Anda ada di sini. Jika Anda ubah kunci, tambah layanan, atau ganti database, perbarui di sini dan Hostinger otomatis redeploy. Lalu, cek log runtime. Di sinilah Anda memeriksa jika ada sesuatu yang bermasalah. Sekali lagi, Anda selalu bisa menyalin log ini dan menempelkannya ke Cloud Code untuk membantu Anda. Selanjutnya, Anda memiliki bagian domain. Ketika Anda mengklik bagian ini, Anda dapat mengelola domain, subdomain, dan pengalihan Anda. Dan terakhir, database. Jika Anda ingin menggunakan MySQL dari Hostinger daripada layanan terpisah, disinilah tempatnya. Di bagian keamanan, Hostinger memindai paket-paket yang menjadi dependensi proyek Anda untuk mencari masalah keamanan yang sudah diketahui. Ketika Hostinger menemukan masalah, ia dapat menyiapkan perbaikannya di GitHub agar Anda bisa menyetujuinya hanya dengan satu klik. Tidak ada yang perlu dilakukan hari ini, tapi ketahuilah bahwa situs sedang diperiksa. Lalu di pojok kanan atas ada tombol Ask AI. Tombol ini akan membuka asisten AI yang sudah terintegrasi di dashboard. Jika Anda tidak bisa menemukan sesuatu atau butuh bantuan untuk debugging, cukup tanyakan saja padanya. Namanya Cody, dan dia sangat membantu. Cody bisa mengubah akun Anda secara langsung. Baiklah, inilah hasil dari menggunakan GitHub. Mulai sekarang, perubahan apapun yang ingin Anda lakukan pada situs Anda, baik itu memperbaiki typo, menambah bagian baru, atau mendesain ulang seluruhnya, semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Anda membuat perubahan di cloud, mengirimkannya ke GitHub, dan Hostinger akan mengurus sisanya. Saya akan mengubah judul utama halaman depan agar Anda bisa melihat prosesnya. Alur kerjanya sama persis untuk perubahan apapun, besar atau kecil. Jadi di sini kita punya judul Describe Your Repair. Mari kita ubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Kembali ke Claude, mari kita minta saja untuk mengubah judulnya. Di sini saya akan memintanya untuk menuliskan perubahan judul utama yang besar, jelek, dan mencolok. Setelah 1 menit perubahan dilakukan dan kita bisa klik buka untuk melihatnya. Itu dia perubahan judul utama kita yang besar, jelek, dan mencolok. Selanjutnya, kita bisa meminta Cloud Code untuk melakukan commit perubahan ini dan mengirimkannya ke GitHub. Setelah 1 menit, kita bisa lihat bahwa ia sudah melakukan commit dan mengirimkannya ke GitHub.
Dan jika kita pergi ke bagian deployment di dashboard Hostinger, kita bisa lihat saya tidak perlu melakukan apapun. Deploy baru sudah mulai dibangun. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, tapi umumnya setelah Anda mengirim sesuatu ke GitHub, butuh sekitar 2 hingga 3 menit, lalu perubahannya sudah aktif. Setelah 1 menit, kita bisa lihat statusnya berubah menjadi hijau dan selesai. Dan jika kita pergi ke situs web di browser yang sudah terbuka lalu menyegarkan halaman, Anda mungkin belum langsung melihat perubahan yang dibuat. Ini bukan berarti perubahan tersebut tidak berhasil. Ini mungkin hanya berarti browser Anda sedang menyimpan cache halaman ini. Pada dasarnya, browser Anda menyimpan cuplikan tampilan halaman ini, sehingga tidak perlu memuatnya dari awal setiap kali. Namun tentu saja, hal ini bisa membuat rumit jika Anda ingin melihat tampilannya secara langsung saat ini. Salah satu trik adalah Anda bisa menyalin domain Anda, membuka jendela penyamaran, lalu menempelkannya, dan voila. Inilah perubahan judul besar, jelek, dan mencolok milik saya. Sekarang, jika membuka di jendela penyamaran masih belum berhasil, coba bersihkan cache browser Anda, lalu segarkan halaman. Kemungkinan besar, situs webnya akan muncul untuk Anda setelah itu. Sekarang, mengembalikan ke versi sebelumnya dari situs web caranya sama saja. Misalnya, saya ingin mengembalikan ke commit di sini, yang dimulai dengan Ashe. Saya makin menyalin kode commit ini. Lalu saya akan pergi ke cloud dan mengatakan, kembalikan situs live ke commit. Lalu saya tempelkan kodenya. Dan setelah 1 menit, Anda bisa melihat bahwa secara lokal perubahan tersebut sudah dikembalikan. Jika kita pergi ke Hostinger, Anda bisa melihat sedang membangun deployment baru yang seharusnya identik dengan yang pertama ini, tapi diberi kode commit baru di GitHub. Dan setelah itu selesai, kita kembali ke judul utama kita yang asli. Jika belum punya hosting, klik link di layar atau deskripsi di bawah untuk diskon tambahan 10% dari promo Hostinger. Sekarang situs Anda sudah online. Kerja bagus.